di akhir bulan Maret itu kita diminta pemerintah untuk menutup sementara kegiatan operasional bioskop ini demi mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Setelah kita buka beberapa minggu sempat didatangi oleh Satpol PP DKI Jakarta. Mereka hanya meninjau sih. Kita senang waktu itu. Wih, rame lagi nih bioskop, penuh lagi, berisik lagi nih bioskop. Kira-kira selama pandemi ini bioskop ditutup, kerugian dari CGV berapa sih Pak? Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Yuda Batara tentunya di program Perspektif. Dan seperti yang bisa kalian lihat, saya sedang berada di salah satu studio, tepatnya di CGV Cinemas. Dan saya sedang bersama seorang narasumber yaitu Pak Hariman Khalid, yang merupakan Public Relation dari CGV Cinemas Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Yuda, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak ya. Gimana Pak COVID nih Pak? Apakah mengganggu kegiatan Bapak sehari-hari nggak nih sebelum kita membahas CGV nih? Ya tentunya dengan adanya pandemi COVID ini pastinya ada adaptasi kebiasaan baru, istilahnya kan gitu ya, new normal. New normal. Yang harus kita terapkan. Jadi memang ada beberapa ya adaptasi yang harus kita lakukan, penyesuaian harus kita lakukan supaya kita bisa ya tinggal ataupun ya beradaptasi lah dengan pandemi COVID ini. Kalau boleh tahu tuh kegiatan apa yang dilakukan Pak? Kan biasanya kalau misalnya keadaan normal datang ke kantor, kerja. Kalau di rumah ini ngapain aja Pak? Apakah tetap ada kerjaan gitu? Ya kalau di kantor secara kerjaan memang waktu pandemi COVID kita ada beberapa kali WFH, ada beberapa kali juga WFO, waktu PSBB juga kita ada WFA, ada WFO, kalaupun WFO itu kapasitasnya tidak sampai 50% di kantor. Lalu ya di masa pandemi COVID dari mulai Maret sampai kemarin Oktober bioskop juga tutup. Ya di rumah tetap kita bekerja, beraktivitas seperti biasa karena kan memang waktu kita WFH beberapa pekerjaan memang dialihkan ke rumah. Pekerjaan gitu kan. rumah gitu. Kita bertemu, meeting secara online, lalu ketemu dengan klien, ketemu dengan teman-teman di pemerintahan juga secara online kebanyakan. Jadi ada beberapa adaptasi kebiasaan baru lah yang memang harus kita lakukan selama pandemi COVID ini. Oke. Ya. Nah Pak, kalau kita boleh masuk tentang membahas CGV ini sendiri Pak. Ya. Saya menjadi penasaran nih. Kalau boleh tahu CGV ini apakah sudah tersebar ke seluruh Indonesia belum sih Pak? Sudah, kita saat ini ada total bioskop kita ada 68. 68 bioskop, ada di 33 kota, Oke. ada di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Kalau kita di Jakarta sendiri ini kita ada 11 bioskop di Jakarta. Oke, berarti kan kalau total 11 bioskop di Jakarta dan yang di Grand Indonesia ini adalah pusatnya, bisa dibilang seperti itu Pak? Grand Indonesia ini yang terbesar. Yang terbesar, lebih tepatnya terbesar. Ya, terbesar. Nah, menarik gitu Pak. Kalau misalnya kita bilang Grand Indonesia ada yang terbesar, berarti apakah setiap pembangunan CGV di berbagai daerah itu ada penentuan jumlah kapasitas nggak Pak? Misalnya satu studio berapa gitu? Enggak, jadi CGV ini sebenarnya kan awalnya kita rebranding dari Blitz. Dulu ada namanya bioskop Blitz Megaplex. Oke. Lalu CGV datang dari Korea ke Indonesia. Mereka menawarkan jasa konsultasi untuk pembangunan bioskop dengan Blitz Megaplex. Jadi akhirnya bioskop pertama itu dibangun di Bandung, waktu itu di Paris Van Java tahun 2006. Bioskop CGV pertama, bioskop Blitz Megaplex itu dibuka pertama kali. Oke. Lalu secara kalau kita lihat dulu tuh Blitz Megaplex itu namanya aja udah megaplex, jadi memang grande gitu loh, besar pembangunannya, paling tidak minimal 6 studio. Kalau kita bilangnya auditorium sebenarnya, bukan studio. 6 auditorium minimal di setiap bioskop CGV. Jadi hal itu juga akhirnya sampai sekarang ini masih terbawa sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok juga bioskop-bioskop kita di daerah. Jadi minimal ada 6 auditorium, ada yang ya 5 auditorium pun juga ada yang 4 juga ada. Kalau di CGV Grand Indonesia memang pada saat pertama dibuat itu memang besar gitu, kapasitasnya juga secara luas juga memang sudah besar. Kita di sini ada 12 teater, ada 12 auditorium yang bisa digunakan di CGV Grand Indonesia. Jadi
secara size memang bioskop-bioskop CGV itu luas, lobi-lobinya seperti udah lihat sendiri juga cukup luas. Sengaja kita bikin seperti itu karena konsep kita sebenarnya adalah cultureplex. Kita ingin CGV itu tidak hanya sebagai tempat pertunjukan film aja, tapi lebih ke cultureplex, lebih ke pusat pementasan seni dan budaya selain film. Jadi selain film di sini juga bisa dilakukan. Kita pernah melakukan dance competition di lobi kita, baik itu modern dance maupun traditional dance. Kita pernah bikin mini konser di dalam auditorium. Kita pernah buat ya stand up comedy, acara stand up comedy di auditorium kita. Beberapa kali acara-acara tari-tarian, pentas seni dan budaya itu pernah kita lakukan di dalam auditorium kita. Kalau kita lihat Yuda pernah ke CGVFX, di sana ada lapangan basket. Iya, benar. Jadi kita ingin semua di CGV itu adalah konsepnya cultureplex, tidak hanya sebagai tempat pemutaran film, tapi lebih ke pementasan seni budaya, olahraga, kuliner. Di sini kita punya CGV Kitchen yang menyajikan makanan-makanan Western, Korea, Indonesia pun juga ada. Jadi konsep kita adalah cultureplex, tempat pementasan seni dan budaya selain film. Oke, berarti itu nyambung juga dengan apa yang Bapak bilang, lebih tepatnya ini bukan disebut studio tapi auditorium gitu. Betul, ya. Karena kalau studio identiknya hanya untuk nonton gitu ya, ya Pak. Betul. Nah, tapi kalau kita berbalik lagi Pak, ngomongin tentang CGV ini dengan berbagai tempat yang udah ada, tadi total 68 ya Pak ya? Yes. Nah, apakah setiap tempat itu memiliki tarif yang berbeda Pak? Ya, tergantung dari lokasinya, tergantung dari pemerintah, karena dari pemerintahnya juga, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maupun kalau di daerah itu ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita juga lintas dinas sebenarnya, ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga. Jadi tiap lokasi memang tarif ataupun harga tiketnya memang berbeda-beda, tergantung dari yaitu tadi lokasi, tingkat ekonomi di lokasi tersebut. Tidak bisa disamaratakan sih. Setuju. Oke. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang CGV ini kan tentu kalau misalnya kita nonton ke bioskop-bioskop lain itu ada film-film yang nggak ada nih. Nah, apakah itu maksudnya kategori filmnya itu bagaimana Pak kalau CGV ini sendiri? Kalau di CGV itu sebenarnya filmnya ya kurang lebih sama dengan bioskop-bioskop lainnya, tapi kita kan memang CGV itu dari Korea. Kita punya rekan distributor yang bisa mensuplai film-film Korea juga. Kalau film-film Korea itu sebenarnya di Indonesia itu memang lagi naik pamornya. Lagi panas, hangat banget Mungkin Pak. saudara Yuda atau kerabat Yuda suka nonton drama Korea. Sekarang film-film Korea sekarang lagi tren, terutama setelah film Parasite kemarin menyabet beberapa penghargaan Oscar. Setuju. Ya. Jadi film Korea memang saat ini sedang naik pamornya. Itu kita itu kita juga ada, kita mainkan di CGV Cinemas Indonesia. Lalu film-film anime dari Jepang itu kalau kita ke daerah-daerah di luar Jakarta, film anime dari Jepang itu banyak yang peminatnya. Setuju Pak. Laris manis kalau istilahnya lah, laris manis istilahnya kalau di daerah-daerah. Itu kalau ada film anime bisa-bisa satu auditorium itu sold out. Jadi mereka banyak komunitasnya, mereka banyak juga yang peminatnya yang nonton film-film anime itu. Jadi kita juga ada film anime yang kita tayangkan di CGV Indonesia secara reguler ya, secara rutin. Jadi itu beberapa film-film internasional seperti film Jepang, film Thailand, film Indonesia juga kita film India maksudnya kita tayangkan juga di CGV ini. Jadi tidak hanya film-film box office Hollywood, tapi juga kita juga menayangkan film-film internasional Indonesia, film-film internasional Korea, Jepang, film Thailand, dan ini ya kita mencoba untuk mengakomodir lah semua peminat film di Indonesia. Ibaratnya meng-engage semua kalangan gitu kan. Ya, betul. Nah, itu mungkin jadi salah satu strateginya CGV sendiri ya Pak ya, untuk mendapatkan penontonnya. Ya. Nah, kita sekarang beralih ke COVID nih Pak. Siap. Nah, kalau semenjak kan COVID itu booming itu di Indonesia mungkin dari Februari atau Maret gitu Pak. Ya. Nah, berarti kalau dari CGV-nya sendiri sebenarnya udah tutup berapa lama sih Pak?
Ya, jadi waktu itu saya ingat banget bulan Maret kalau nggak salah. Jadi bulan Maret itu Pak Presiden kita, Pak Jokowi mengumumkan ada kasus COVID di Iya, Indonesia. Waktu benar. itu masih 2 kalau nggak salah. Pasien 01 dan 02, Iya, benar. pasien 1 dan pasien 2 bulan Maret. Kita juga ya kita juga kaget gitu kan, industri bioskop. Wah, ini dampaknya apa nih nantinya ke industri bioskop. Akhirnya di akhir bulan Maret itu kita diminta pemerintah untuk menutup sementara kegiatan operasional bioskop ini demi mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan ya mau nggak mau kita memang harus harus nurut, harus mematuhi instruksi dan peraturan-aturan dari pemerintah. Kita terpaksa kita tutup bioskop kita untuk sementara waktu. Nah, sementara waktunya ini kan kita nggak tahu, dan Sampai kapan? dan dari pemerintah juga semua, bukan hanya pemerintah, tidak ada yang tahu sebenarnya sampai kapan COVID ini berakhir. Setuju, Pak. Jadi kita tutup dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Akhirnya bulan ke-8 kita diperbolehkan buka. Waktu itu pertama kali buka kita di Bandung. Oke. 8 atau 9 Oktober pertama kali kita buka bioskop CGV itu di Bandung. Di bioskop Bandung kita buka 6 lokasi. Jadi waktu itu kapasitasnya 50%. Masih diberikan 50%. Jadi setelah Bandung 6 lokasi, seminggu berikutnya kita buka di Jakarta. Lalu kita buka di beberapa kota lain, ada di Karawang, ada di Palembang, ada di Jogja, ada di Samarinda, ada di beberapa lokasi lain lah setelah Bandung dibuka. Jadi dampaknya memang luar biasa bagi kita. Selama 8 bulan kita tutup, semuanya berubah. Ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada adaptasi kebiasaan baru yang memang harus kita lakukan. Dan selama 8 bulan tutup itu memang bukannya kita tidak melakukan apa-apa terhadap bioskop kita, tetap ada maintenance yang dilakukan karena di tiap bioskop itu kan ada cinema manajernya dan timnya. Jadi paling tidak selama 3 hari dalam seminggu itu mereka mengecek rutin kondisi bioskop kita, kondisi fasilitas-fasilitas yang ada, kondisi auditorium dan alat-alat yang ada di bioskop. Karena kalau tidak diperiksa, jangan-jangan nanti malah ada yang lebih rusak lagi gitu. Jadi harus diperiksa, harus di maintenance, dilihat kondisinya segala macam, dan deep cleaning juga kita lakukan, fogging terhadap COVID-19 juga kita lakukan. Ya, supaya nanti ketika kita diperbolehkan buka, ya kita udah siap gitu. Tidak ada hal-hal mendadak yang akan dilakukan oleh kita. Jadi kita semuanya udah siapkan. Berarti kalau untuk Jakarta sendiri itu sebenarnya bioskop terutama CGV ini dibuka dari bulan apa, Pak? Kalau untuk di Jakarta itu dari bulan Oktober, 21 Oktober di Jakarta. Tapi tidak semua bioskop di Jakarta yang dibuka, yang kami buka. Tidak semua bioskop CGV di Jakarta yang kami buka. Waktu itu awal-awal baru 4 yang dibuka dari 12 bioskop CGV. Yang ada di Jakarta ya? Di Jakarta. Oke. Nah, nanti kita lanjut lebih dalam lagi nih, Pak. Tapi kita harus break dulu ya, Pak. Ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Perspektif.